Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,45% ke angka 6.787. Selain video ini kami juga mengupload video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham BRIS dan Agro yang pergerakan hari ini berbeda arah. Dan BRIS masih kesulitan untuk break resisten di 1.800. Dan di video ini saya coba menganalisa satu sektor saham yang malah hari ini terlihat bergerak naik. Bagaimana potensi saham-saham di sektor tersebut? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham PTPP. Saham PTPP hari ini naik 2% lebih ke harga 585. Bisa kita lihat di grafik walaupun hari ini naik, PTPP secara tren saat ini masih sideways dan untuk tren jangka menengah juga bisa kita lihat sebenarnya trennya masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya bisa kita lihat mendekati harga 600 PTPP berhasil rebound, tapi pada saat mencoba untuk break garis EMA 50 PTPP ternyata masih gagal break dan malah saatnya sudah turun kembali di bawah harga 600. Dan saat ini 600 sudah berubah menjadi resisten, sedangkan untuk support saat ini berada di sekitar 560. Jadi saat ini PTPP untuk tren jangka pendek masih sideways, tapi ingat di atasnya ada dua resisten kuat, pertama di 600 dan di atasnya ada resisten EMA 50 di sekitar 615. Selama PTPP masih gagal break garis EMA 50, trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini memang ada akumulasi. Asing juga jika kita lihat satu minggu terakhir ini mulai masuk akumulasi saham PTPP. Jadi memang PTPP saat ini trennya mulai sideways dan mulai ada akumulasi. Tapi untuk lebih amannya, apabila mau entry itu menurut saya adalah tunggu PTPP berhasil naik di atas garis EMA 50 baru ikutan entry. Atau teman-teman mau coba trading jangka pendek bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 600 dengan target take profit jangka pendek itu di garis EMA 50 apabila memang masih gagal break. Atau tunggu kembali di sekitar support 550 sampai 560 untuk buy on support. Dan setelah itu untuk swing trade bisa take profit di sekitar harga 600 sampai 615 atau di garis EMA 50. Tapi ingat secara trend saatnya menurut saya PTPP masih belum bagus trennya. Apabila kita mau entry harus sangat disiplin dan harus hati-hati. Karena apabila kita entry dan masih lanjut turun maka PTPP berpotensi untuk melanjutkan downtrendnya dan ada potensi malah lanjut turun ke 500. Jadi yang saat ini baru mau entry paling aman adalah menurut saya adalah tunggu PTPP untuk break garis EMA 50 apabila bisa terkonfirmasi break, baru cara tren ada perbaikan. Baru bisa kita ikuti entry untuk lebih amannya dengan target di harga 700. Apabila masih gagal break, hati-hati PTPP masih ada potensi untuk lanjut downtrendnya. Wika juga bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip dengan PTPP. Beberapa minggu terakhir ini masih sideways, malah pada pertengahan April bisa kita lihat pada tanggal 5 sampai tanggal 10 sempat turun menembus support psikologis di harga 500 tapi satu mulai bangkit lagi dan saat ini mencoba untuk mendekati resisten di 560. Dan saat ini Wika kembali naik di atas harga 500 sehingga 500 saat ini masih berupa supportnya, tapi sama cara tren jangka menengah Wika juga belum oke trennya. Untuk Wika bisa kita lihat resisten terdekat di 560, resisten EMA 50 di sekitar 585. Wika juga bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break dan masih terus bergerak turun. Jadi walaupun ini juga sama apabila bisa rebound, tapi apabila teman-teman pantau mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 juga masih gagal break, secara tren masih akan sideways cenderung downtrend. Jadi sama untuk lebih amannya apabila mau beli saham Wika, tunggu Wika berhasil naik di atas garis EMA 50. Atau tunggu di sekitar support psikologisnya di harga 500. Dan dari data broker summary juga bisa kita lihat kenaikan 3% lebih hari ini masih ada akumulasi. Asing untuk saham Wika bisa kita lihat juga masih terus masuk akumulasi. Jadi Wika apabila teman-teman pingin coba entry menurut saya paling aman adalah tunggu di sekitar 500 atau buy on breakout pada saat break garis EMA 50. Karena saat ini juga belum berhasil break 560 dan masih dekat dengan harga 500. Jadi apabila mau entry sebaiknya wait and see dulu. Selanjutnya ADI bisa kita lihat hampir sama semua.
pergerakan saham-saham konstruksi pemerintah masih sangat downtrend untuk tren jangka menengah, dan beberapa minggu terakhir ini untuk ADI juga masih sideways dan terlihat masih bertahan di atas support di harga 400. Sedangkan untuk resisten ADI bisa kita lihat saat ini yang terdekat di 420 dan untuk garis EMA 50 di sekitar 430. Dan bisa kita lihat juga sama mencoba untuk break garis EMA 50 tetap masih gagal break dan masih melanjutkan penurunan. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary jika kita lihat untuk ADI kenaikan 1% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing hanya melakukan sedikit akumulasi. Jadi secara teknikal pergerakan ADI hampir mirip dengan PTPP dan Wika. Jadi untuk trading plan-nya juga sama, apabila mau coba entry bisa coba tunggu kembali di atas support 400 dengan target jangka pendek untuk take profit itu di 420 sampai garis EMA 50. Tapi untuk ADI harus lebih hati-hati karena untuk Wika dan PTPP asing mulai masuk akumulasi dan kenaikan hari ini ada akumulasi, sedangkan ADI kenaikan hari ini tidak ada akumulasi. Dan akumulasi asing untuk saham ADI juga tidak terlalu besar. Jadi apabila mau entry harus lebih disiplin lagi. Untuk WSKT jika kita lihat sama, masih sangat downtrend untuk tren jangka menengah, dan bisa kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. WSKT juga masih gagal break dan saat ini tertahan di support psikologis di harga 200. Sedangkan untuk resisten WSKT saat ini berada di sekitar 230. Jadi untuk WSKT garis EMA 50 masih jauh di atas. Saat ini di sekitar harga 270. Jadi secara tren WSKT masih sangat downtrend saat ini, dan garis MACD juga memang saat ini mulai bergerak naik. Jadi beda dengan PTPP maupun Wika yang saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50, WSKT jaraknya masih lumayan jauh. Jadi secara tren sebenarnya masih kurang bagus. Dan WSKT jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini juga masih ada akumulasi. Asing jika kita lihat 2 hari terakhir masih masuk akumulasi. Jadi secara teknikal dan bandarmologi menurut saya saham-saham yang masih oke itu PTPP dan Wika untuk saham-saham konstruksi pemerintah yang saya bahas hari ini. Jadi dibandingkan 4 saham ini yang lebih mendingan itu PTPP dan Wika karena saat ini sudah dekat dengan garis EMA 50. Apabila berhasil break secara teknikal akan lebih baik, apalagi masih ada akumulasi. Sedangkan untuk ADI dan WSKT bisa kita lihat saat ini secara teknikal tidak sebagus PTPP dan Wika, dan WSKT malah jaraknya lumayan jauh di bawah garis EMA 50. Tapi untuk WSKT saat ini masih berada di atas support psikologis di harga 200. Jadi apabila teman-teman mau coba entry WSKT, menurut saya paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 200 untuk entry-nya. Dan bisa hold terus selama harga 200 ini tidak terlewati. Untuk target take profit jangka pendek bisa di 230 sampai 250. Tapi ingat, saham-saham ini semua secara tren masih belum oke. Jadi rata-rata masih bergerak downtrend. Apabila harga yang teman-teman entry ternyata terlewati masih lanjut turun, menurut saya pertimbangkan untuk cut loss. Karena saat ini untuk konstruksi pemerintah belum ada sentimen positif. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.